Pernah nggak sih kalian kepikiran, kenapa ada negara di dunia ini yang warganya itu bisa tidur nyenyak setiap malam tanpa harus khawatir soal biaya hidup, biaya kesehatan, atau masa tua? Bahkan lebih gila lagi, warga negara ini tuh kerja lebih sedikit, tapi gajinya itu jauh lebih besar dari kebanyakan negara lainnya loh. Nah, hari ini kita akan bongkar habis rahasia Swiss, negara yang penduduknya itu bisa hidup santai dan bahagia sampai tua renta. Bahkan sering jadi negara paling bahagia di seluruh dunia. Dan jangan skip video ini ya, karena kita akan kupas tuntas satu persatu dari sistem pensiun mereka yang bikin iri, karena masa habis pensiun makin tua makin kaya, sampai alasan kenapa mereka itu bisa ambil cuti kerja terus tanpa drama. Yuk kita bahas di Kulik Dunia bareng Septri. Okay, let's go. Menurut World Happiness Report tahun 2025, Swiss berada di peringkat ke-13 dengan skor kebahagiaan 6,94 poin dari skala 10. Meskipun ya skor ini tuh sedikit turun dari tahun 2024 yang mencapai 7,06 poin, Swiss tetap menjadi salah satu negara dengan tingkat kebahagiaan tertinggi di dunia. Yang menarik adalah pada tahun 2012, Swiss ini bahkan pernah menduduki peringkat pertama sebagai negara paling bahagia di bumi. Meskipun ya posisinya itu turun sedikit, Swiss ini masih jauh lebih unggul dibandingkan negara-negara besar seperti Jerman, Inggris, Amerika, Perancis, dan Italia. Jadi bisa dibayangkan ya, kehidupan di Swiss ini memang punya sesuatu yang spesial. Terus, apa sih yang bikin warga Swiss bisa hidup tenang dan bahagia sampai tua? Jawabannya adalah sistem jaminan sosial yang sangat solid dan terstruktur. Swiss ini punya sistem pensiun yang unik nih dan tertata dengan baik yang disebut sebagai three pillar system atau sistem 3 pilar. Bayangkan seperti ini nih, kalau kita mau membangun rumah yang kokoh, kita butuh fondasi yang kuat kan? Nah, Swiss ini membangun jaminan sosialnya dengan 3 pilar utama yang saling menguatkan. Pilar pertama itu ada Old Age and Survivors Insurance atau OASI. Yah, gampangnya ini tuh asuransi pensiun. Terus, pilar kedua itu occupational pension atau dana pensiun yang dikelola oleh pemberi kerja. Dan pilar ketiga adalah tabungan dan investasi pribadi yang bersifat sukarela nih yang disetor ke pemerintah Swiss. Kombinasi ketiga pilar inilah yang menciptakan dana pensiun yang sangat kuat. Menurut penelitian Ursina Kuhn di Swiss Journal of Economic and Statistics, dijelaskan ketika dana pensiun warga Swiss ini cair, rata-rata kekayaan warga Swiss itu menjadi 2 kali lipat. Bahkan data itu tuh menunjukkan bahwa akumulasi kekayaan warga Swiss itu terus berlanjut bahkan setelah usia pensiun. Ini kan berarti orang-orang tidak perlu khawatir ya kehabisan uang di hari tua mereka. Sesuatu yang biasanya menjadi mimpi buruk di banyak negara lain. Ini mah enak banget gak sih? Jatuhnya beneran makin tua makin kaya. Makin banyak kerja, makin banyak dana pensiunnya. Terus, selain sistem pensiun yang solid, Swiss juga punya sistem kesehatan yang luar biasa. Sejak tahun 1996, Swiss ini telah menerapkan sistem asuransi kesehatan wajib untuk semua penduduknya. Sistem ini itu diatur oleh Federal Health Insurance Act. Yang bikin sistem ini itu istimewa adalah setiap penduduk, termasuk pekerja asing, wajib mendaftar asuransi kesehatan dasar dalam waktu 3 bulan setelah mereka tiba. Perusahaan asuransi itu tidak boleh nih menolak pendaftaran dari siapapun dan semua orang itu diperlakukan dengan sama, serta dapat fasilitas yang sama juga pastinya. Asuransi ini itu mencakup layanan rawat jalan oleh dokter umum dan spesialis, perawatan rumah sakit penyakit akut, dan berbagai layanan kesehatan yang telah diresepkan oleh dokter. Hasilnya, menurut data OECD Health tahun 2025, harapan hidup di Swiss itu mencapai 84,3 tahun. Yang lebih mengesankan lagi nih, hanya 4,4% penduduk Swiss yang menilai kesehatan mereka itu buruk atau sangat buruk dibandingkan rata-rata dunia di angka 8%. Dan yang paling membanggakan, 89% penduduk Swiss itu puas dengan ketersediaan layanan kesehatan berkualitas. Angka ini tuh jauh melampaui rata-rata dunia yang hanya di angka 64%. Ini kan beneran ya makin tua makin makmur gak sih? Udah uang pensiunnya itu jumbo, kesehatan buat orang tuanya juga diperhatikan banget. Salah satu faktor krusial yang membuat warga Swiss ini bahagia adalah keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang sangat baik. Swiss ini sangat menerapkan filosofi bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja secara serius. Menurut data dari OECD, rata-rata pekerja Swiss ini bekerja 1.557 jam per tahun. 1.557 jam itu kan kalau dibagi 365 hari, itu artinya rata-rata mereka itu hanya bekerja 4 jaman per hari loh.
Menariknya lagi, dengan jam kerja yang lebih sedikit ini, rata-rata gaji pekerja Swiss itu mencapai 88.000 dolar per tahun. Atau setahunnya itu, kira-kira mereka itu dapat 1,48 miliar rupiah per tahun. Ini kan beneran kerja santai tapi hasilnya serius kan? Secara hukum, jam kerja maksimum per minggu di Swiss itu adalah 45 jam untuk pekerja industri, staf kantor, teknisi, dan penjualan di perusahaan retail besar. Sementara untuk pekerja lainnya itu tuh maksimal 50 jam. Namun dalam prakteknya nih, hampir semua perusahaan itu menghormati batas ini dan rata-rata jam kerja itu hanya berada di sekitar 41 jam per minggu. Artinya kan kalau mereka kerja 6 hari per minggu itu kan perharinya mereka itu cuma kerja 6 jam per hari. Selain jam kerja yang wajar, Swiss juga punya sistem cuti yang sangat mendukung kesejahteraan pekerjanya. Secara hukum, setiap pekerja di Swiss itu berhak mendapatkan minimal 4 minggu cuti berbayar per tahun, itu tuh setara dengan 20 hari kerja. Tapi tunggu dulu, ini baru minimumnya ya. Untuk pekerja yang berusia di bawah 20 tahun, mereka bahkan dapat 5 minggu cuti per tahun. Dan ini tuh cutinya cuti berbayar ya, artinya mereka cuti tapi tetap dibayar. Yang lebih keren lagi, ini tuh bukan sekadar aturan di atas kertas yang diabaikan. Perusahaan-perusahaan di Swiss itu benar-benar menghormati hak cuti ini dan bahkan banyak yang memberikan lebih dari standar minimum. Beberapa perusahaan itu tuh menawarkan hingga 25-30 hari cuti per tahun. Dan belum termasuk hari libur nasional loh. Waduh, enak banget gak sih? Jadi pengen pindah nih ke Swiss. Hehehe. Terus, budaya kerja di Swiss juga sangat mendorong karyawan untuk benar-benar mengambil cuti mereka. Tidak seperti di beberapa negara nih, di mana karyawan itu merasa bersalah atau takut mengambil cuti. Di Swiss ini justru dianggap penting untuk kesehatan mental dan produktivitas. Bahkan, atasan itu akan mengingatkan karyawan mereka untuk menggunakan jatah cuti jika belum diambil menjelang akhir tahun. Lebih dari itu, Swiss itu punya konsep right to disconnect atau hak untuk tidak terhubung. Artinya, kalau udah di luar jam kerja, karyawan itu tidak diwajibkan menjawab email atau telepon dari kantor. Ini bukan budaya kerja yang toksik ya, di mana bos itu bisa chat jam 11 malam dan expect harus mendapat jawaban langsung. Waktu istirahat itu adalah waktu istirahat yang tidak boleh diganggu. Kombinasi kerja yang wajar, cuti yang cukup, dan budaya yang menghormati waktu pribadi inilah yang membuat pekerja Swiss bisa benar-benar menikmati hidup mereka. Mereka punya waktu untuk keluarga, hobi, traveling, dan recharge energi. Hal-hal yang sering jadi kemewahan nih di negara lain, tapi di Swiss itu adalah hak dasar setiap pekerja. Terus, salah satu faktor yang sering diabaikan dalam diskusi tentang kebahagiaan adalah ketimpangan ekonomi. Negara dengan ketimpangan yang sangat tinggi itu cenderung memiliki masalah sosial yang lebih besar. Di Swiss, meskipun ada ketimpangan kekayaan, angkanya itu lebih relatif stabil dan terkendali. Menurut data dari World Inequality Database, ketimpangan kekayaan di Swiss itu cukup stabil dari waktu ke waktu. Meskipun perbedaan dalam kekayaan itu lebih jelas dibandingkan perbedaan pendapatan, tapi keduanya itu tetap stabil. Data dari Federal Statistical Office Switzerland itu menunjukkan hal yang sama. Ketimpangan ekonomi di Swiss itu cenderung tetap stabil sejak tahun 2000. Meski ada ketimpangan, sistem 3 pilar pensiun Swiss yang kita bahas di awal tadi itu tuh membantu mengurangi ketimpangan dengan cara yang signifikan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ketika uang pensiun cair dan ditambahkan ke perhitungan kekayaan mereka itu rata-rata naik 2 kali lipat. Ini menunjukkan bahwa sistem jaminan sosial Swiss itu berhasil menciptakan pemerataan yang lebih baik dalam kesejahteraan jangka panjang. Selain itu, kualitas hidup di Swiss ini juga tergolong salah satu tertinggi di dunia. Hal ini itu didukung oleh data yang dikeluarkan oleh Numbeos Quality of Life Index. Swiss itu dapat skor 201,07. Nah, itu tuh masuk kategori very high. Indeks ini tuh nggak main-main ya. Mereka itu mengukur segala aspek mulai dari daya beli, keamanan, layanan kesehatan, iklim, sampai biaya hidup dan tingkat polusi. Skor 201 itu angka yang tinggi banget loh. Sebagai perbandingan nih, Indonesia itu skornya di Numbeo Quality of Life Index itu cuma di angka 91,1, sedangkan Singapura itu di angka 158. Yang menarik nih, dari data itu kan dijelaskan nih, meskipun biaya hidup di Swiss itu memang tinggi banget, tapi tenang aja, semua itu sebanding nih sama gaji yang mereka terima dan daya beli yang juga tinggi. Jadi ya memang mahal, tapi penghasilannya juga tinggi.
Namun, sedari tadi kan kita bahas soal positifnya aja nih, soal kebahagiaan penduduknya, uang pensiun yang bejibun lah, dan hal positif lainnya. Sekarang kita bahas yang mungkin agak kurang kali ya dari Swiss, yaitu soal kesehatan mental. Menurut data OECD, itu menunjukkan bahwa tingkat bundir di Swiss itu adalah 10 per 100 ribu penduduk. Sebenarnya kalau di Eropa angkanya itu nggak jelek-jelek amat, tapi kalau dibandingkan dengan Indonesia, di sini Indonesia tuh menang banget loh. Menurut estimasi dari WHO, angka bundir di Indonesia itu berada di kisaran 2,4 hingga 3,0 per 100 ribu penduduk. Artinya jika dibandingkan dengan Swiss yang negaranya makmur dan bahagia itu, tingkat bundir di Indonesia ini jauh lebih rendah kan? Kenapa bisa begitu ya? Coba kita diskusi bareng ya di kolom komentar. Nah, buat kalian yang pengen langsung tinggal di Swiss, ada jalur khusus nih namanya Swiss Golden Visa. Program ini tuh bukan jual beli paspor ya, tapi sistem pajak khusus untuk warga asing yang memungkinkan untuk tinggal di Swiss. Syaratnya cukup mudah kok. Kalian yang tidak bekerja dan tinggal di Swiss cukup membayar pajak tahunan aja sebesar 3,6 miliaran per tahun. Plus, setelah 10 tahun itu bisa langsung dapat paspor Swiss yang merupakan salah satu paspor terkuat di dunia. Dan Swiss ini mengizinkan kewarganegaraan ganda, jadi nggak perlu lepas paspor Indonesia. Gimana, tertarik nggak kalian? Cukup siapin 3,6 miliar aja loh per tahun. Oke, kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa ya untuk klik like dan yang paling penting klik subscribe-nya agar kalian mendapat video menarik lainnya seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Kulik dunia bareng Septri. Bye-bye!